Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zuan Purba dengan NPM 23 10003 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari analisis saya yaitu sinopsis jurnal internasional yang berjudul Purchase of Unit Linked Life Insurance Policy The Role of Agent Relationship Selling Behavior. Eh, yang sebelumnya tugas ini untuk memenuhi eh, mata kuliah hukum asuransi yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Tuti Restuti SMH. Jadi, yang dimana jurnal ini membahas bagaimana perilaku agen asuransi mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk asuransi, khususnya produk yang kita kaitkan dengan investasi atau yang kita kenal dengan PD. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke identitas jurnalnya. Di sini identitas jurnalnya yaitu penulis atau autornya ada dua orang yaitu Sapita Basri dan Ankita Seti. Yang judul artikelnya yang seperti di awal tadi yaitu Purchase of Unit Linked Life Insurance Policy The Rule of Agent Relationship Selling Behavior yang dimana tahun terbitnya di tahun 2023. Nama jurnalnya Indian Journal of Marketing, volumenya atau nomor volume 53 isu 11. Peringkat Scopusnya ada di terindeks Scopus Q3 atau kuartil 3. Bisa diakses linknya atau doi-nya yang dimana linknya itu open access. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang atau isu utamanya. Jadi, produk asuransi jiwa seperti Unit Link Insurance Plans atau ULIP atau PD merupakan inovasi yang menggabungkan perlindungan asuransi dengan investasi, sehingga manfaat yang diterima sangat bergantung pada kinerja pasar dan membuat produk ini semakin kompleks bagi konsumen. Nah, permasalahan muncul ketika agen asuransi memasarkan produk tersebut secara tidak transparan dengan lebih menonjolkan potensi keuntungan dibandingkan risiko dan biaya yang sebenarnya penting untuk diketahui. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan informasi atau information asymmetry antara agen dan dokumen yang pada akhirnya antara agen dan konsumen yang pada akhirnya memicu praktik mis-selling terutama terhadap konsumen dengan literasi keuangan yang rendah. Sehingga isu ini menjadi penting dalam pandangan atau perspektif pelindungan hukum konsumen dalam hukum asuransi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kerangka teori. Jadi di dalam eh, penelitian ini didasarkan pada konsep eh, kerangka teorinya itu konsepnya memakai relation selling atau behavior. Selling behavior yaitu yang dimana pendekatan pemasaran yang menekankan hubungan jangka panjang antara agen dan konsumen melalui interaksi, kepercayaan, keterbukaan, serta pertukaran informasi. Nah, dalam konteks asuransi sendiri, perilaku ini mencakup intensitas komunikasi antara agen dan nasabah, tingkat kepercayaan yang dibangun, serta bagaimana informasi yang disampaikan dan diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, kerangka teori dalam penelitian ini juga berkaitan erat dengan prinsip dasar hukum asuransi, yaitu utmost good faith atau itikad baik yang mengharuskan adanya kejujuran dan keterbukaan penuh dalam penyampaian informasi material. Kombinasi antara pendekatan perilaku pemasaran dan prinsip hukum ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana keputusan konsumen terbentuk serta bagaimana potensi penyimpangan seperti mis-selling dapat terjadi. Nah, kita lanjut membahas metode penelitiannya. Di sini metode penelitiannya di dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei lintas seksi atau cross-seksional terhadap 542 pemegang polis asuransi jiwa di Karnataka, India pada periode tahun 2019 sampai 2020. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang teruji reliabilitasnya dengan mengukur variabel perilaku agen seperti interaksi, kepercayaan, dan pertukaran informasi. Nah, teknik yang pengambilan sampelnya dilakukan secara multi-stage culture yang dikombinasikan dengan snowball sampling untuk menjangkau responden. Nah, analisis data yang digunakan regresi logistik multinominal dengan bantuan perangkat lunak SPSS guna menguji pengaruh perilaku penjualan berbasis hubungan serta faktor sosial ekonomi terhadap keputusan konsumen dalam memilih jenis produk asuransi. Nah, selanjutnya kita akan membahas temuan utama. Nah, yang saya dapatkan temuan utama dia di sini
Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku agen asuransi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk asuransi. Nah, intensitas interaksi yang tinggi antara agen dan konsumen justru mendorong konsumen untuk memilih produk asuransi yang lebih sederhana seperti term term dan endowment dibandingkan ULIPs karena kebutuhan konsumen lebih dipahami dengan baik. Sebaliknya, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agen cenderung meningkatkan kemungkinan pembelian ULIPs karena konsumen lebih mudah mengikuti rekomendasi tanpa evaluasi kritis. Selain itu juga, agen seringkali membagikan informasi secara selektif dengan menonjolkan keuntungan produk ULIPs. Sementara itu, jenis agen juga berpengaruh, di mana agen individu lebih agresif dalam memasarkan ULIPs dibandingkan bankasuren. Nah, eh, selanjutnya analisis kritisnya. Nah, secara kritis, penelitian ini menunjukkan adanya paradoks dalam hubungan antara agen dan konsumen, di mana kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar hubungan yang sehat justru dapat dimanfaatkan untuk mendorong penjualan produk yang tidak sesuai. Jadi ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip Atmos Get Fair atau itikat baik dalam hukum asuransi, karena agen tidak sepenuhnya mengungkapkan informasi material secara jujur dan transparan. Selain itu juga, temuan ini mengindikasikan adanya praktik tidak etis seperti churning dan twisting yang berorientasi pada keuntungan komisi semata. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada cakupan wilayah yang terbatas dan potensi bias dalam metode pengambilan sampel, sehingga generasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Nah, selanjutnya eh, relevansinya terhadap RPS hukum asuransi. Nah, jadi jurnal ini memiliki relevansi yang kuat dengan materi RPS di mata kuliah hukum asuransi, khususnya terkait dengan pembahasan mengenai PEDI sebagai bentuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang memiliki kompleksitas tinggi serta resiko bagi konsumen. Selain itu juga temuan dalam jurnal ini berkaitan langsung dengan prinsip Atmos Good Faith yang merekatkan kewajiban keterbukaan dan kejujuran dalam perjanjian asuransi yang dalam praktiknya justru sering dilanggar melalui perilaku agen. Jurnal ini juga relevan dengan topik perlindungan konsumen dan perilaku agen asuransi termasuk praktik-praktik tidak etis seperti miselling, churning, twisting. Lebih lanjut, kajian ini menguatkan pentingnya peran regulator seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi pemasaran produk asuransi agar tetap melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya ada kita bahas terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi. Nah, penelitian ini atau jurnal ini menyimpulkan bahwa perilaku agen asuransi khususnya yang berbasis hubungan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk, di mana produk ULIP terbukti rentan terhadap praktik mis-selling akibat kompleksitasnya dan tingginya ketergantungan pada informasi dari agen. Kepercayaan konsumen yang tinggi tanpa diimbangi ada transparansi justru membuka peluang terjadinya penyimpangan dari prinsip etikat baik. Jadi oleh karena itu diperlukan rekomendasinya diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan etika dan profesionalisme agen, serta edukasi keuangan bagi masyarakat agar mampu memahami resiko produk secara lebih baik, sehingga terciptanya hubungan asuransi yang adil dan melindungi kepentingan konsumen. Sekian dari kesimpulan dan rekomendasi. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan dari analisis sinopsis jurnal saya. Kurang dan lebihnya, eh, saya minta maaf atas mungkin ada kesalahan saya dalam berbicara atau kurang penyampaiannya. Mohon dimaafkan karena sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin dari teman-teman ingin menambahkan komentar di bawah, silakan dan sebisanya saya akan menjawabnya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.